Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah di rukun yang keempat, yaitu wukuf di Arafah. Dan ini merupakan rukun haji. Adapun umrah tidak ada rukun seperti ini. Ya, ini hanya khusus rukun bagi haji saja. Baik itu haji tamattu', haji ifrad maupun haji qiran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maksud dari wukuf di Arafah adalah keberadaan jamaah haji di tanah Arafah dengan syarat-syarat dan hukum yang telah ditetapkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hukum dari wukuf di Arafah ini merupakan rukun yang paling esensi, rukun yang paling substansi dari rukun-rukun haji. Bahkan khusus untuk rukun ini, bahwasanya siapa saja yang terluputkan wukuf di Arafah, maka terluputkan bagi dia hajinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, beberapa dalil yang menunjukkan tentang wukuf di Arafah itu sebagai rukun dari haji. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian afidu, ya, yaitu bergeraklah atau turunlah, ya, dari tempat manusia itu turun, orang-orang itu turun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya ayat ini
turun untuk memerintahkan manusia wukuf di Arafah. Berdasarkan riwayat dari Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna hadhil ayata nazalat fil khams. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ayat ini turun untuk al-khams. Maksudnya adalah orang-orang Quraisy dan anak turunan mereka. Yang dahulu mereka di masa jahiliyah mereka turun, ya, turun, ya, min jum'in, ya, turun dari tempat berkumpul. Kemudian orang-orang pun turun dari Arafah. Maka mereka diperintahkan untuk, ya, bergerak turun dari Arafah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa adanya syariat wukuf di Arafah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis. Yang paling masyhur adalah hadis Abdurrahman ibnu Ya'mar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan haji itu Arafah. Man jaa lailatan Man jaa lailata, ya, Juma'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajja. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Haji adalah Arafah, maka siapa saja yang datang, ya, di malam Jumat sebelum terbitnya fajar, maka sungguh dia, ya, telah mendapati haji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena Arafah itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, itu di hari Jumat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maksudnya ketika haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertepatan ketika itu hajinya adalah di hari Jumat. Baik, di terjemahan situ itu di malam apa? Terjemahan di situ di malam berkumpul, disebutkan seperti itu. Man jaa lailata jam'in, ya. Siapa saja yang datang di malam, ya, di malam tempat berkumpul itu. Wallahu a'lam, ya. Yang jelas maksudnya adalah bila sejenak nanti akan dibahas, ya, ukuran atau kadar dari wukuf tersebut, ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, orang yang dia tak sempat dia datang di siang harinya, namun dia, ya, baru bisa datang di malamnya, ya, sebelum terbitnya fajar, ya, di hari yang ke-10, maka sungguh dia telah mendapatkan haji, demikian, ya. Nah, hadis ini bicara tentang hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ya, para ulama
mereka menyebutkan tentang adanya ijma' Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rushd, ya, itu menyebutkan ijma' ulama bahwasanya annahu ruknun min arkanil haji wa annahu man fatahu fa alaihi hajjun qabil, ya, bahwasanya wukuf di Arafah itu merupakan salah satu dari rukun haji, dan bahwasanya siapa saja yang terluputkan haji wukuf tersebut, maka bagi dia kewajiban dia berikutnya adalah haji di tahun depan, ya, atau di waktu berikutnya, ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bahasan tentang hukum haji, hukum wukuf, ya, di Arafah, bahwasanya dia merupakan, ya, rukun dari haji yang esensi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, waktu dari wukuf. Waktu dari wukuf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dimulai waktu wukuf itu, ya, di Arafah setelah tergelincirnya matahari, ya, dari posisi tengah di atas kepala, yaitu ketika masuknya waktu zuhur. Ini adalah menurut jumhur ulama. Jadi di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, ya, dimulai waktu wukuf itu di Arafah itu di waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari, ya, yang membentuk bayangan yang ke arah timur, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menurut jumhur ulama. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW untuk hal ini, bahwasanya beliau tidak melakukan wukuf di Arafah kecuali setelah masuknya waktu zuhur, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu an yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik kalian, ya, haji kalian dariku. Kemudian ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya waktu wukuf itu dimulai dari waktu fajar di hari Arafah. Dan beliau berdalilkan dengan hadis Urwah bin Midras, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta yadfa'a wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasuhu wa qada tafasuhu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam kitab Sunan mereka berempat. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang terus serta menghadiri sholat bersama kami ini dan wukuf bersama kami sampai dia beranjak, dan sungguh telah wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang hari, maka sungguh telah sempurna hajinya dan dia telah menghilangkan, ya, kotoran dari badannya.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Pernyataan Nabi SAW yang mengatakan naharon itu mutlak dikaitkan dengan perbuatan Nabi SAW. Maka maksud dari naharon yaitu siang hari, kita ulangi, naharon itu artinya siang, itu yaitu ketika siang adanya matahari itu dalam bentuk mutlak. Ya, maka ini dikaitkan dengan perbuatan Nabi. Maka maksud dari wukufnya Nabi SAW itu di siang hari adalah setelah masuknya waktu salat zuhur. Ya, ini yang wallahu ta'ala alam yang hati-hati. Jadi pendapat jumhur yang lebih utama wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi kalau kita sebutkan ungkapan Nabi yang mengatakan waqad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan, dan sungguh dan dia wukuf di Arafah sebelum itu di waktu malam atau siang hari, maka di sini berarti kalau dikatakan malam itu belum terbitnya fajar, demikian. Wallahu a'lam, apakah ini maksudnya adalah malam di tanggal 10 Dzulhijjah sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah itu yang Rasul mengatakan man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajjah. Siapa saja yang datang di malam tempat berkumpul itu sebelum terbitnya fajar maka sungguh dia telah mendapati haji. Ini berarti di malam yang ke-10 demikian. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun tentunya perbuatan Nabi SAW itu lebih utama untuk ditiru diikuti demikian di mana Nabi SAW itu melakukan wukuf di Arafah ketika tergelincirnya matahari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa saja yang wukuf di siang hari di Arafah, maka hendaklah dia memanjangkan wukufnya sampai tenggelam matahari. Namun apabila dia bergerak sebelum tenggelam matahari, maka di sini ada perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah yang pendapat pertama, pendapat yang mengatakan hajinya sah. Namun dia harus membayar dam, yaitu denda berupa seekor kambing. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bergerak dari Arafah tersebut sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari, maka hajinya sah, namun harus dibayar dengan dam. Kemudian ada pendapat yang kedua, satu riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sah hajinya, namun tidak ada kewajiban untuk membayar dam. Nah, ini pendapat Zahiriyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya hajinya tidak sah sampai dia menggabungkan antara malam dan siang dalam wukufnya. Ya, malam dan siang dalam wukufnya. Ini pendapat Imam Malik. Dalil beliau adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "Man adraka Arafatin bilailin faqad adrakal hajja, wa man fatahu Arafatun bilailin faqad fatahul hajj. Falyatahallal bi umratin wa alaihi al-hajju min qabilin." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, siapa saja yang mendapati Arafah di malam hari, maka dia telah mendapatkan haji. Dan siapa saja yang terluputkan Arafah itu di malam hari, maka sungguh terluputkan haji baginya. Dan hendaklah dia bertahalul dengan umrah, dan wajib baginya untuk berhaji tahun depan. Ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik. Kalau Imam Malik, ya, itu dalam muwatta'nya mauquf sampai Abdullah bin Umar saja, terhenti sampai Abdullah bin Umar. Namun ada riwayat dari Ad-Daruqutni yang ini marfu' sampai kepada Nabi SAW, dan itu dinyatakan sahih. Wallahu ta'ala alam, ya. Dari sini menunjukkan bahwasanya, ya, wajib untuk menggabungkan, ya, antara siang dan malam dalam wukufnya. Jadi paling enggak dapat siang kemudian dapat malam. Nah, seperti itu. Kalau enggak dapat kecuali malam, maka insya Allah sudah dapatkan, ya. Ini dia, man adraka Arafatin bilailin faqad adrakal hajjah. Ya, siapa saja mendapatkan Arafah itu di malam harinya, maka dia sungguh telah mendapatkan hajinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 pendapat di sini, ya, terkait dengan orang yang dia bergerak sebelum tenggelamnya matahari di tanggal 9, ya. Bergerak dari Arafah sebelum tenggelamnya matahari, ya, di tanggal 9 itu dari bulan Dzulhijjah, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, pendapat jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang berpendapat hajinya sah, ya, tapi wajib untuk membayar denda. Pendapat yang kedua, pendapat satu riwayat dari Imam Syafi'i mengatakan, ya, hajinya sah namun tidak wajib bayar denda. Demikian. Namun tetap wajib, ya, menggabungkan, ya, antara siang dan malam dalam wukufnya tersebut. Kemudian ada pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik yang mengatakan hajinya tidak sah, ya, hajinya tidak sah. Nah, beliau memahami, ya, dari mafhum mukhalafah, ya, perkataan dari Abdullah bin Umar tersebut, ya. Siapa saja yang mendapatkan Arafah di malam hari, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Berarti siapa saja yang tidak mendapatkan, ya, Arafah di malam hari, maka, ya, terluputkan baginya haji. Nah, ini sebenarnya bukan mafhum mukhalafah, jelas di sini, ya, disebutkan wa man fatahu Arafatin bilailin faqad fatahu al-hajju. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ini pendapat dari Imam Malik ya, mengatakan demikian. Namun pernyataan pendapat Imam Malik ini diberikan sanggahan ya, bahwasanya hadis yang disebutkan oleh beliau ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini khusus bagi orang yang mendapatkan malam hari ya saja. Maka kalau dia di siang harinya dia tidak melakukan wukuf di Arafah, ya, kemudian malam hari pun dia tak dapat, maka orang seperti inilah dimaksudkan Nabi SAW, wa man fatahu arafatin bilailin faqad fatahul hajju. Siapa saja yang terluputkan Arafah itu di malam hari, ya, maka terluputkan haji itu darinya. Maksudnya sama sekali dia nggak dapat, ya. Nah seperti itu. Ini dipahami demikian, ya. Namun orang yang tadinya dia di siang hari dia melakukan wukuf, lalu dia keluar, ya, dia keluar, nanti dia kembali hendak kembali di malam hari, ternyata terluputkan. Maka yang seperti ini wallahu taala a'lam, ya, maka di sini dibolehkan, ya. Ya, ini wallahu a'lam, sehingga pendapat yang kuat adalah satu riwayat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya ya memang wajib hukumnya menggabungkan antara ya siang dan malam dalam wukuf, ya, hanya saja tidak ada kewajiban denda, ya, ketika contohnya siang saja dia wukufnya, malam harinya dia nggak lakukan karena dia mungkin bergerak sebelum ya tenggelamnya matahari, demikian. Ya wallahu taala alam, ya. Jadi ini penggabungan dari beberapa dalil-dalil ya untuk perojihan pendapat tersebut. Kalau kita gabungkan ya dalil-dalil tersebut ya antara hadis dari Abdullah bin Umar ya dengan hadisnya Urwah ibnu Midras atau Madras ya, Madras ini, maka dipahami bahwasanya ya hadis dari Abdullah bin Umar ini itu kalau sama sekali tidak ada wukuf, ya, baik itu siang hari dan di malam hari terluputkan dia wukuf di Arafahnya, maka inilah yang terluputkan haji bagi dia, demikian, ya. Adapun hadis Urwah bin Midras ini atau Madras ini, ya, ini menunjukkan kalau memilih salah satu ya wukuf di siang hari atau di malam hari, maka sempurna ya hajinya. Dan tidak ada penyebutan di sini ya adanya denda, ya. Waqad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada tafasuhu, ya. Wa qada tafasahu. Kata Nabi SAW yang artinya, dan siapa saja yang dia wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang hari, maka setelah sempurna hajinya dan ya dia telah membersihkan atau menghilangkan kotoran dari badannya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini penjelasan terkait dengan waktu dari wukuf di Arafah.
Baik, berikutnya kita akan sebutkan sunnah-sunnah dan adab-adab wukuf di Arafah dan bergerak meninggalkan beranjak dari Arafah tersebut. Yang pertama adalah wukuf di lahan yang luas, lahan dari tanah Arafah tersebut. Bagi seorang yang haji, dibolehkan baginya untuk wukuf ya di tempat manapun dari lahan atau tanah Arafah tersebut. Dan dianjurkan untuk melakukan wukuf ya di lahan atau tanah yang ada di bagian bawah Jabal Rahmah, ya. Jabal Rahmah ini adalah gunung yang atau bukit yang ada di tengah-tengah dari wilayah Arafah. Ini berdasarkan hadis ya Jabir radhiyallahu an yang mengatakan hatta atal mauqifa faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakhrah wa ja'ala hablul musyah baina yadayhi. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan sampai beliau datang ke tempat wukuf ya. Dan beliau menjadikan ya perut dari unta beliau qaswa itu ke arah sakhrat yaitu wilayah yang datar ya yang ada di bawah Jabal Rahmah, dan menjadikan ya jalanan orang-orang yang berjalan kaki itu ada di depan beliau. Imam Nawawi mengatakan fahadha huwal mauqiful mustahab. Ini adalah tempat wukuf yang dianjurkan. Adapun ya yang masyhur di kalangan orang awam mereka wukufnya dengan naik ke Jabal Rahmah. Ya. Bahkan mereka menduga bahwasanya tidak sah wukuf kecuali berada di atas ya Jabal Rahmah tersebut. Maka ini adalah keliru ya. Maka ini adalah keliru. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dianjurkan berikutnya adalah untuk menghadap kiblat. Ya, mengangkat tangan sambil berdoa. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an wastaqbalal kiblata, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Ya. Nabi SAW itu ya menghadap kiblat ketika berdoa, bukan menghadap ke Jabal Rahmahnya ya. Nah, dikhawatirkan malah di sini terjadi kesyirikan. Ya, karena kita lihat ada sebahagian orang ya yang naik ke Jabal Rahmah itu kemudian tugunya itu diusap-usap, tugunya dicoret-coret, ditulis nama. Dicoret itu maksudnya ditulis nama, nggak tahu nama siapa, mungkin nama dia dan nama pasangannya barangkali ya, supaya ada rahmat katanya ya. Karena disinyalir bahwasanya Jabal Rahmah ini adalah tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Nah gitu katanya. Jadi mereka menulis-nulis ya di situ agar bisa kekallah hubungan cinta mereka bagaikan Adam dan Hawa. Itu katanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Ini banyak ya, yang orang Indonesia di sana ya, orang Turki, nah ya, yang melakukan seperti itu.
ya di Jabal Rahmah itu. Sampai manjat susah-susah itu ketika umrah saja begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini keliru ya. Tetap kalaupun mau berdoa menghadap kiblat, tapi perlu diketahui ya, ketika umroh, jadi mengunjungi Jabal Rahmah ini bukan bagian dari umroh. Ini hanya mengunjungi situs ya, situs haji, yaitu tempat-tempat di mana akan melakukan haji, demikian ya. Tempat-tempat manasik haji, demikian. Nah, tapi anehnya terkadang mereka itu naik ke atas Jabal Rahmah tersebut ya, malah meminta kalau berdoa malah bukan menghadap kiblat gitu. Dan tidak ada keutamaan doa di Jabal Rahmah. Nah, itu dia. Tidak ada keutamaan berdoa di Jabal Rahmah. Nah, seperti itu. Tidak ada. Ini malah berdoa. Sudahlah berdoanya apa? Ketika umroh ya, kemudian menghadap ke tugunya di tengah tugu itu. Padahal di tengah tugu itu ada tulisan. Di tugu itu ada tulisan, cuma memang bahasa Arab dia. Ya. Untuk dilarang ya melakukan beberapa hal yang terlarang. Jadi di situ ada arahan. Malah di tugu itu malah orang buat kesyirikan, padahal ada peringatan. Itulah karena memang orang Indonesia itu dan orang-orang yang melakukan kesalahan itu memang tidak paham ya, sehingga memang harus diajari ya. Kalau tidak salah dulu itu ada suara-suara, yaitu suara dari rekaman orang dari berbagai bahasa yang memberikan arahan ya di Jabal Rahmah ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun seandainya mereka berdoa, itu dianjurkannya bukan karena di Jabal Rahmahnya. Ini dalam kondisi umroh ya. Tapi apa? Karena mereka safarnya dan tidak ada kekhususan doa di Jabal Rahmah itu. Ya. Baik. Nah, kalaupun mau berdoa bukan berarti dilarang karena dalam kondisi apa? Safar. Kalau haji, kalau haji ketika di tanggal 9 Zulhijjah itu di hari Arafah itu memang apa? Makbul doa itu. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Syaibah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai Arafah. Ya. Sebaik-baik doa adalah Arafah. Bisa jadi maksudnya ini adalah di hari Arafah, demikian. Bukan di padang Arafah. Demikian, ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bacaanku dan bacaan para nabi sebelumku yang terbaik itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya, anjuran berikutnya adalah melakukan talbiyah. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Jubair rahimahullahu taala yang mengatakan, kunna ma'a ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dahulu kami pernah bersama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala li, maka ia mengatakan kepadaku, ya Sa'id, mali la asma'u an-nasa yulabbun. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma kepada Sa'id ibnu Jubair, ya Sa'id, ada apa gerangan aku tidak mendengar orang-orang bertalbiyah. Faqultu yakhafuna min Muawiyah. Maka mereka mengatakan, maka aku katakan, ya mereka takut
kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala fa kharaja Ibnu Abbasin min fistatihi fa qala labbaik Allahumma labbaik. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma keluar dari tempat kemahnya, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, bertalbiyah, ngajarin orang ya. Fa innahum qad taraku sunnata min bughdhi Aliin radhiyallahu an. Ya. Karena sesungguhnya mereka ya meninggalkan sunnah ya karena kemarahan Ali radhiyallahu an. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya riwayat Al-Hakim dan Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi bertalbiyah ketika di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah ketika di Arafah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya, bahwasanya talbiyah di Arafah itu tidaklah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja itu dinukilkan dari Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Namun ya, kalaulah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sahih, maka ini hujjah ya. Hujjah ya atas pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, selayaknya bagi orang yang berhaji di Arafah, kondisi mereka itu berzikir, berdoa ya, menghadirkan hati, membaca Al-Qur'an ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan banyak ibadah. Jadi zikir, doa, baca Quran ya, dan seterusnya ya. Bukan bermain-main ya, kalau di sana pegang HP udahlah main HP saja jadinya kan gitu ya. Belum lagi nanti apa ya, bisa jadi dia malah bisa jadi menggugurkan apanya, amalannya dengan foto-foto, masya Allah ya, pamer dengan ibadahnya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi ya wukuf di Arafah, maka ada anjuran untuk tidak berpuasa ya, tidak berpuasa. Adapun bagi orang yang tidak melakukan haji, maka dianjurkan berpuasa di tanggal 9. Adapun orang yang berhaji, maka di tanggal 9 bukan dia puasa Arafah ya, malah dia tidak berpuasa. Ini berdasarkan ya hadis Maimunah radhiyallahu anha, annan nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Maimunah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya orang-orang itu ragu ya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Itu Nabi puasa atau enggak ya di hari Arafah? Mungkin mereka tahu bahwasanya ada keutamaan puasa di hari Arafah. Cuma ketika lagi haji begini di tanggal 9 wukuf di Arafah, ini apakah Nabi ini puasa atau tidak? Jadi ragu para sahabat. Maka fa arsaltu ilaihi bi halabin wa huwa waqifun fil mauqif. Maka aku, kata Maimunah radhiyallahu an, mengirimkan kepada beliau secangkir atau wadah susu dalam kondisi beliau berdiri wukuf ya di Arafah. Fasyariba minhu wan nasu yanzurun. Maka beliau minum dari susu tersebut dan orang-orang melihatnya. Demikian. Melihat hal itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang afdal adalah tidak berpuasa ketika wukuf di Arafah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah bergerak dari Arafah ya,
turun itu setelah maghrib dengan tenang, ya, dengan tenang, tidak terburu-buru, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau bergerak dari Arafah setelah maghrib, ya, tenggelamnya matahari, beliau mengatakan ayuhan nas alaikum as-sakinah fa innal birra laisa bil idha, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Wahai manusia, hendaklah kalian tenang, karena sesungguhnya kebajikan itu bukanlah pada terburu-buru, ya. Demikian, tenang, tenang dan santai, ya. Tenang ini bukan santai jalannya, ya, setapak-setapak, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah tidak terburu-buru, tidak lari, tidak gaduh, demikian, ya. Namun, ya, ketika mendapatkan peluang dan celah untuk bisa segera, maksudnya bisa bergerak, ya, ini maka bergerak mengisi kekosongan celah itu, ya. Demikian. Jadi maksud, ya, tenang ini tidak terburu-buru sehingga nanti bisa membuat orang lain apa? Terdesak, ya, tergencet, demikian, ya. Demikian. Namun kalau dapat ada yang luang, ya, lowong begitu, maka diisi, ya. Demikian. Berdasarkan hadis, ya, kana sallallahu alaihi wasallam yasiru al-anaq fa idza wajada fajwatan nassa. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Dahulu Nabi SAW itu, ya, berjalan, ya, tenang, namun apabila beliau mendapati celah untuk bisa di ke depan cepat, maka beliau memenuhinya. Demikian, ya. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Kemudian berikutnya adalah menuju ke Muzdalifah setelah maghrib itu, ya. Tapi belum sholat, ya. Jadi di Arafah ini bukan sholat maghrib, walaupun, ya, bergeraknya setelah tenggelam matahari, tapi tidak sholat. Jadi Arafah, bergerak dari Arafah itu setelah maghrib, bukan berarti sholat maghrib di Arafah, tapi ini di jamak takhir, ya, dengan isya di Muzdalifah pelaksanaannya, demikian, ya. Nah, menuju Muzdalifah ini sembari bertalbiyah, demikian, ya. Wallahu taala alam. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan apa? Wukuf. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan tentang bermalam di Muzdalifah di malam, ya, hari raya 10, ya, malam 10 dari bulan Dzulhijjah. Baik, bagi para hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, melakukan sholat duhur dan asar ketika di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu di Arafah. Dilakukan itu di waktu zuhur. Jadi dijamak, ya, dan dikosar sekaligus, ya. Jadi zuhur dan asar digabungkan, demikian. Bahkan salatnya berjamaah bersama dengan imam. Baik, ada yang lain mau bertanya? Ya, boleh, silakan. Coba ulangi, Pak. Bisa diulangi? Oh, sembelihan.
disebutkan nama Allah untuk acara-acara kebid'ahan. Jadi ada hewan yang disembelih, ya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, ditujukan untuk pahalanya roh, ya, untuk roh-roh yang sudah meninggal dunia. Namun ya untuk acara-acara yang ada kebid'ahannya, lalu kita dibagi mendapat bagian dari sesembelihan tersebut. Bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam, hukum asal dari sesembelihan seperti ini adalah halal, ya, halal. Ya, karena hewannya halal, kemudian penyembelihannya adalah juga caranya halal, ya. Dan tadi tujuannya bukanlah untuk, ya, bukanlah disembelih untuk apa? Untuk roh, tapi disembelih yang pahalanya, ya, ini untuk para roh, gitu ya. Karena ini untuk kirim pahala, kan gitu ya. Sebenarnya kirim pahala dengan cara bersedekah lewat menyembelih hewan-hewan, ya. Nanti hewan tersebut, ya, dibagikan. Ini caranya bagus, ya. Boleh yang seperti ini. Cuma permasalahannya menentukan waktu. Ini masalahnya. Menentukan waktu khusus, apalagi terkait dengan kematian, demikian, ya. Kemudian ditambah lagi ada acara-acara bacaan-bacaan, ritual-ritual yang tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi yang seperti ini sebenarnya dagingnya secara zatnya halal, insya Allah. Bagaimana, boleh nggak kita menerima? Nah, berbeda tentunya, ya. Ini harus ada rincian. Kita sedang mengidentifikasi hukum dari apanya, zat sesembelihannya, maka kita katakan halal. Ya, kita tidak berani untuk mengharamkannya karena hukum asalnya adalah halal. Dan siapapun yang makannya halal juga, kan gitu ya. Permasalahannya ketika hendak dibagi, ya, dibagikan sebagai hadiah kepada kita. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong halal juga untuk kita, kembali kepada hukum asal, karena menerima hadiah itu boleh, halal, ya. Hanya saja di sini butuh untuk apa? Butuh dilihat dampaknya. Bila penerimaan kita dari hadiah tersebut ini berdampak kepada pembenaran dari acara tersebut atau merupakan dukungan, jadinya pembenaran dianggap sebagai dukungan, ya, atau nanti dianggap, ya, acaranya tak mau, makanannya mau, nah, gitu ya kan. Nah, itu kan jadi syubhat juga, ya. Acaranya mau apa? Acaranya tak mau, makannya mau, katanya, ya. Jadi apa namanya, bahan ejekan. Maka yang seperti ini bisa dengan cara diterima tapi dengan penjelasan, ya, diterima tapi dengan penjelasan. Penjelasannya tersebut adalah untuk apa? Untuk menghindarkan pembenaran, dukungan, dan jadi fitnah, kan gitu ya, seperti itu. Atau ditolak tapi dengan penjelasan juga, nah, gitu dia. Pokoknya nerima dengan penjelasan, nolak juga penjelasan, gitu. Jadi bagusnya kalau memang dia ketika dikasih, kita dikasih, maka kalau saya condongnya diterima saja. Kalau tak mau, bagi ke rumah. Nah, kemudian dijelaskan, ya, jelaskan begini, sesungguhnya, ya, makanan ini halal, gitu dijelaskan, supaya juga dia nggak salah paham, kan gitu kan.
Ya. Kalau saya condong tetap dijelaskan, mau diterima mau ditolak gitu dia. Kalau ditolak nggak dijelaskan pun nanti dia bisa salah sangka. Diterima juga bisa salah sangka kan gitu. Diterima jadi pembenaran atau dianggap dukungan atau muncul jadi apa? Diundang nggak datang, ya kan? Makanan kurang nendang katanya. Makanannya ya mau, acaranya tak mau kan gitu. Makanya disampaikan. Ya disampaikan kepadanya bahwasanya ini zat makanan ini adalah halal. Saya khawatir kalau saya tolak ya ini menolak rezeki. Atau dikatakan apa? Sampaikan kalau saya tolak takut tersinggung, maka saya terima karena memang zatnya halal. Bagi kami boleh, bagi siapapun boleh insyaallah begitu. Hanya saja ya saya tidak menyetujui acaranya gitu. Seperti itu. Boleh saya kasih penjelasan sedikit tentang hal ini gitu, sampaikan di sini. Ya gimana ya? Sebenarnya kirim pahala dengan cara bersedekah, baik itu uang, makanan dan makanan yang disembelih atau makanan yang siap saji begini ya, itu boleh asalkan kalau menyembelih jangan sampai ya ini disebutkan nama siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Nah begitu. Ketika menyembelihnya dengan nama Allah atau dengan nama disebutkan seperti itu, orang-orang yang sudah meninggal ini tidak boleh, jadi bangkai dia kan begitu ya. Dan itu merupakan bentuk kesyirikan. Kalau tidak dibuat begitu, berarti ini halal. Dan ini memang bahkan begini yang disyariatkan. Cuma tidak boleh menentukan waktu. Nah, gitu dia. Waktu dan tidaklah harus berkaitan dengan acara kematian begitu. Nah, seperti itu. Dan tidak perlu ada acara-acara bacaan-bacaan khusus demikian. Nah, inilah yang saya tidak setuju. Kenapa? Karena saya khawatir ini tidak diterima demikian. Karena man amila amalan, Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Dan di sini tidak ada perintah Nabi pada apanya? Waktunya. Tidak ada perintah Nabi pada penentuan waktunya, pada penentuan tata caranya demikian. Betul bahwasanya ya bersedekah yang pahalanya untuk orang yang meninggal dunia itu sudah sampai. Cuma tata caranya ini yang ya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, demikian pula apanya? Waktunya, penentuan waktunya. Nah, seperti itu. Untuk ilustrasi ya contoh gitu kita katakan. Nah, salat ini kira-kira diterima atau amalannya? Maksudnya amalan yang disyariatkan kan? Iya. Permasalahannya saya sholatnya dengan cara apa? Contohnya saya sholatnya dengan ruku terlebih dahulu, baru saya sujud. Setelah ruku sujud, nggak berdiri. Setelah sujud baru berdiri. Setelah berdiri baru duduk. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Ya nggak boleh lah katanya gitu. Sama gitu juga kayak tadi. Caranya jangan dibuat-buat. Nah, gitu. Itu juga contohnya saya mau sholat, boleh nggak sholat itu? Ya boleh, tapi kan itu zat ibadahnya, tapi waktunya saya tentukan sendiri. Contoh sholat subuh jam 8 siang, pagi ya kan, boleh nggak? Ya kalau telat kan boleh katanya. Ini nggak telat, sengaja saya buat gitu. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh katanya. Gitulah, nggak boleh menentukan waktu sembarangan gitu. Terus ya kapan aja? Kalau ini kan ibadahnya nggak penentuan waktu, nah gitu. Artinya sebenarnya kalau ngarang-ngarang waktunya tidak boleh gitu loh. Jadi dijelaskan begitu. Loh tapi nggak boleh acaranya, tapi kok dimakan? Nah gitu katanya. Nah saya katakan nanti kalau saya tolak kamu tersinggung katanya gitu. Kita sampaikan gitu, sampaikan begitu. Kalau saya tolak nanti tersinggung, makanya saya makan. Cuma saya kasih penjelasan. Jadi acaranya itu sebenarnya yang bermasalah. Ya,
tapi makanannya halal, begitu. Jadi dengan cara dijelaskan. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jadi memang perlu edukasi, ya. Ya, adapun orang nanti nggak terima ya gimana? Kita sebisa mungkin untuk menjelaskan, ya. Apalagi ketika diminta, contohnya. Apalagi ketika dibutuhkan. Bahkan tarkul bayan fi waqtil hajah la yajuz, meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan tak boleh. Nggak boleh dia. Jadi bahkan wajib untuk melakukan penjelasan di waktu memang dibutuhkan, saat itu dibutuhkan. Jadi diambil, nggak dijelaskan, itu bahaya. Ditolak juga bahaya, nggak dijelaskan. Ya, serba salah karena kondisi ketika itu apa? Butuh untuk dijelaskan, maka jelaskan. Nggak apa-apa kan? Aduh buru-buru Pak, sebentar lah gitu ya. Saya mau nyampaikan dulu gitu. Ya. Demikian ya, seperti itu. Kecuali kalau memang dia murni ngasih gitu aja, nggak ada dugaan apapun gitu ya. Tapi kalau contohnya dikasih gini kan, Pak datang Pak ya nanti malam nih, oh gitu, munjung. Ya, model Jawa itu ngasih berkunjung dan kasih makanan namanya munjung. Berkunjung bawa makanan namanya munjung kata orang Jawa, betul kan? Nah gitu. Berkunjung bawa makanan untuk mengundang, nah itu maksudnya ada undangannya, maka namanya munjung, ya supaya nanti dia datang berkunjung. Nah gitu. Maka apa? Nah disinilah butuh dijelaskan, ya. Kalau dia bilang kan, boleh nggak saya jelaskan, ya? Oh, saya buru-buru Pak. Nah sekarang gini, kalau saya kembalikan, bertanya nggak kira-kira kenapa? Saya terima, kenapa kok gini? Saya terima, nggak butuh penjelasan dari saya gitu. Ya, itu penting ya, penting. Karena itu ketika itu harus dijelaskan. Ya, saya tolak tersinggung nggak kira-kira? Dan nggak bertanya, kenapa? Saya terima, kenapa? Kalau saya katakan saya terima tapi saya nggak datang, itu gimana kira-kira? Kan gitu kan? Maka mohon sebentar untuk dengarkan penjelasan. Nah gitu sampaikan. Ya, demikian. Kecuali kalau apa? Kalau sudah ada di rumah makanannya, ya kan? Yang terima anak-anak nggak tahu dia gimana jelaskannya kan gitu. Sentap saja, ya disantap maksudnya ya kan? Ya, nggak apa-apa halal insyaallah. Baik. Cukup? Ada yang lain mau bertanya? Ya silakan. Baik ya. Sebenarnya kalau paham bahasa Arab insya Allah ya itu karena disebutkan as-salatu ala al-mayyitati, as-salatu ala al-amwat banyak ya kan gitu. Disebutkan sama orang ininya yang ngasih komando ya. Nggak paham Ustaz katanya, gitu kan, nggak paham kan, pokoknya nggak paham, terus gimana itu doanya gitu kan. Jadi begini ya, kalau nggak paham, wallahu ta'ala alam, ini jamak atau mufrad, kemudian laki atau perempuan, saya condong kembali kepada doa yang mansus. Mansus itu artinya disebutkan dalam dalil. Ya Allah maghfir lahu warhamhu, itu yang mansus. Paham ya? Tapi gimana Ustaz kalau dia perempuan? Allah maghfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka kita niatkan adalah bahwasanya itu adalah mayit, paham ya? Jadi Allahumma ighfir lahu, ya. Sebenarnya kalau kita katakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu berlaku bagi laki dan perempuan. Bila kita meniatkan, ya, kembalinya dhamir itu kepada mayit, paham ya? Si mayit. Kalau mayit itu laki sama perempuan tetap dikatakan mayit, paham ya? Paham tak? Pun boleh kalau seandainya kita katakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita niatkan kembalinya dhamir ha itu kepada janazah. Janazah itu adalah dia apa? Muannas, paham ya? Janazah. Dan janazah itu bisa berlaku laki-laki dan perempuan. Paham ya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi mana aja boleh. Makanya gitu caranya. Enggak usah apa. Yang memang yang agak repot adalah kalau dia jamak banyak gitu. Di sini agak bingung. Maksudnya bingungnya gimana? Enggak bisa satu kata ganti tunggal untuk orang banyak, enggak bisa memang. Tapi kalau kata jamak bisa untuk tunggal, untuk satu orang. Contohnya bahasa kita antum. Antum itu kalau kita ketahui artinya apa? Anda kan, kamu gitu kan. Padahal antum itu jamak. Tapi boleh untuk satu orang. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk memuliakan. Gitu ya, paham ya? Memuliakan. Jadi menyebut satu orang dengan antum, ya, itu artinya seperti Anda, gitu dia, paham ya? Itu fungsinya memuliakan. Jadi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu kalau ada dhamir jamak plural ya, yang jamak banyak digunakan untuk satu orang, itu fungsinya adalah untuk memuliakan dia. Paham ya? Dalam bahasa Indonesia itu berlaku. Jamak ketika menyebut satu orang itu memuliakan. Contohnya, ya, seorang pembicara mengatakan, "Kami di sini," padahal cuma sendiri dia. Ya kan? Kami, mohon maaf, kami datangnya terlambat, padahal cuma sendirian dia. Ya. Kami di sini, ya kan? Padahal kami di sini pengurus, padahal cuma satu orang dia sendiri, nggak ada yang lain. Tapi gunakan kalimat kami, ya. Kadang seperti itu, ya. Jadi jamak ketika digunakan untuk satu orang bisa. Jadi kalau mau bingung ini jamak banyak atau satu orang, udah pakai aja jamak, boleh ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau begitu itu mau laki itu mau perempuan itu kena semua, insyaallah, paham ya? Nah gitu. Bisa dipahami? Baik, cukup? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Ada tempat sendiri. Kalau nggak salah ini pernah melewati tempat, ya, di situ tempat imam. Jadi sepertinya nggak di tempat itu. Apakah seperti itu boleh? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas boleh, hanya saja mungkin kurang afdal. Permasalahannya mungkin kalau didekatkan karena jumlah yang banyak, ya, dan area area penyelenggaraan dan penghadiran jenazah dengan area imamnya begitu jauh, sehingga mungkin ini agak sulit. Ya, berbeda halnya kalau dia Masjid Nabawi, ya.
Masjid Nabawi yaitu di pelataran di Babu Salam itu. Di Babu Salam, iya. Tapi kalau Masjidil Haram, wallahu alam sepertinya enggak, ya. Baik, ada yang lain? Cukup? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.